Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian tanggal 10 November 2021 bersama saya Paskali Sarjono. Bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 11 sampai dengan 19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah ada di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan." Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup kita semua, individu maupun kelompok, tentu pernah mengalami yang namanya suka dan duka. Biasanya yang selalu diingat itu adalah hal-hal yang kurang baik di dalam kehidupan kita. Pengalaman-pengalaman yang kurang baik itu akan selalu dikenang sampai selama-lamanya, bahkan sampai seumur hidup akan selalu dikenang. Bukan berarti bahwa yang baik-baik itu tidak ada, tetapi perbuatan yang baik-baik, pengalaman yang baik-baik itu cukup banyak. Sebagai contoh misalnya ketika masih kita duduk di bangku sekolah dasar, pada waktu itu ada seorang guru yang memang sangat keras, sangat kejam terhadap anak-anak didiknya. Apabila anak-anak didiknya tidak mengerjakan soal yang diberikan olehnya, maka seorang guru itu dengan tegas melakukan pemukulan, penyubitan, bahkan sampai dengan ditinju. Itu satu contoh di dalam kita waktu sekolah di SD. Nah, kenangan-kenangan yang seperti itu sampai kita dewasa, sampai kita tua masih terngiang di benak kita. Bukan berarti bahwa seorang guru itu tidak pernah berbuat baik terhadap kita. Banyak perbuatan-perbuatan baik yang sudah dilakukan kepada kita. Akan tetapi kadangkala kita sebagai manusia melupakan hal-hal yang baik itu. Yang diingat hanya selalu yang jelek-jelek saja. Ya, kisah Injil hari ini terutama mau menegaskan bahwa sikap Yesus yang terbuka bagi siapapun juga, kepada siapapun juga, apakah mereka pendiri kusta ataupun bukan. Orang kusta yang biasa disingkirkan, diasingkan, dikucilkan dari kehidupan bermasyarakat, boleh datang dan meminta belas kasihan kepada Yesus. Atas perintah Yesus, mereka pergi menghadap para imam. Dalam perjalanan, mereka menjadi sembuh. Dari 10 orang itu, ternyata hanya ada satu yang kembali untuk menemui Yesus, yaitu ialah orang Samaria. Orang Samaria yang mendapat cap tidak baik dalam lingkungan orang-orang Yahudi. Mereka itulah yang ternyata kembali untuk memuliakan Allah. Untuk Bapak Saudara sekalian, kadangkala dalam kehidupan kita sehari-hari, kita hanya melihat seseorang itu dari kulit luarnya. Kita tidak tahu sebenarnya apa yang ada di dalam hati orang tersebut. Warta Injil Lukas adalah warta syukur atas anugerah Allah. Anugerah itu terutama dipusatkan pada diri Yesus Kristus yang menjadi wujud karya keselamatan Allah bagi manusia. Contoh orang Samaria yang kembali itu menunjukkan bahwa bentuk ucapan syukur itu tidak terbatas kepada siapapun. Kita mendengar bahwa 9 dari 10 orang kusta yang disembuhkan itu tidak mempunyai waktu lagi untuk pulang dan berterima kasih kepada Yesus. Tentu ada banyak alasan.
yaitu karena mereka harus melakukan ketentuan agamanya, pergi memperlihatkan diri kepada imam-imam di Kenisah, sebab hanya imam-imam yang berhak menyatakan si penderita telah sembuh dan dapat direhabilitir. Orang Samaria itu tidak terikat dengan peraturan itu. Ia bebas menemui siapa saja, termasuk menemui Yesus, dan untuk mengucapkan terima kasih kepadanya. Padahal mereka semua memulai dengan baik, yaitu percaya pada Yesus yang bisa menyembuhkan mereka. Itu bisa terjadi dengan kita, dengan siapapun juga. Bisa dengan rupa-rupa alasan, sering dengan alasan agama, tidak sampai kepada Kristus. Seringkali oleh karena alasan-alasan tertentu yang kita buat-buat sendiri, kita buta terhadap tuntutan-tuntutan iman yang lebih pokok. Misalnya, tahu untuk bersyukur kepada Tuhan. Kapan kita harus bersyukur kepada Tuhan? Kalau kita berpikir tenang dengan mengenai kebaikan yang telah kita terima dari Allah, kita akan menemukan cukup banyak kebaikan. Kehidupan kita itu sendiri, udara segar yang kita hirup setiap hari, dan lain-lain sebagainya. Keluarga dan kaum kerabat yang menemani kita dalam perjuangan hidup tentu akan senantiasa mendampingi, memberikan kekuatan, penguatan dalam hidup kita. Akan tetapi, berapa sering kita dengan hati tulus dan ikhlas datang menghadap Tuhan dan berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan itu. Kalau kita merasa tertekan dan membutuhkan sesuatu, agak cepat kita pergi meminta kepada Tuhan. Akan tetapi, untuk terima kasih atas apa yang telah kita terima, kita gampang sekali akan lupa. Sebab daripada itu, baiknya kalau pada hari ini kita mengambil niat khusus bahwa dalam minggu-minggu yang akan datang dan selanjutnya mau secara khusus memperhatikan agar kita mengungkapkan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan dalam doa, dalam perayaan Ekaristi, dan terutama berbuat baik terhadap sesama.